Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Ibu Santi dan keluarga besar, insyaallah rumahnya mewah, mepet sawah. Iya mewah, mepet sawah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hafiz, ibu-ibu, ada Ibu Erni. Oh nggak datang. Ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin insya Allah siang yang panas ini kita semua diberkahi Allah, amin ya robbal alamin. Panas banget ya Bu ya. Ini panas. Jenengan itu pengen panas tapi hatinya dingin, atau pengen dingin tapi hatinya panas? Nah, ternyata memang manusia itu sadar tidak sadar pasti yang diinginkan itu yang batin. Itu loh Bu. Batin itu sangat penting Ibu. Dominasi manusia itu batin. Orang itu meskipun sepi, tapi kalau hatinya rame, seneng nggak? Seneng. Rame, anaknya banyak, di tempat yang rame, kota besar, tapi sedih, itu nggak enak. Kenapa? Karena dominasi manusia itu adalah batin. Kalau batinnya enak, lajulah dunia ini. Tetangga mau ngomong, lajulah. Tetangga mau ngerasani, lajulah, yang penting saya seneng. Itu batin namanya, perlu batin. Nah, di hari ini kita itu masih di bulan Muharram. Bulan Muharram ini lek cara Jawane bulan suro. Banyak peristiwa besar di bulan Muharram ini. Ada peristiwa Nabi Yunus ketika dimakan ikan. Ada peristiwa Nabi Nuh ketika membuat perahu, yang digambarkan perahu itu dibuat di atas gunung. Ada peristiwa Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian lari di tepi laut. Ketika di tepi laut nggak ada jalan, dalam riwayatnya ainal mafar, mana jalan, nggak ada lagi. Sementara kaumnya Fir'aun itu sudah di belakang, tinggal dikit lagi. Lalu apa yang terjadi? Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di atas laut itu, hingga akhirnya laut itu pun terbelah. Begitu terbelah, kaumnya Nabi Musa itu langsung diperintahkan untuk menyeberang sampai ke pinggir sana. Dasar memang takdirnya Allah seperti itu. Kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun itu adalah kuda yang kanji. Tahu kanji Bu? Gak bisa ngelihat kuda betino yang cantik, kira-kira gitu. Akhirnya apa? Sebenarnya kaumnya Fir'aun tuh gak mau nyebrang, gak mau. Ada peristiwa ini bahaya ini kalau ikut nyebrang kaumnya Musa. Tapi karena tumpangannya, kendaraannya Fir'aun ini, begitu melihat ada kuda yang ditunggangi oleh Musa itu seakan kuda yang cantik, padahal kuda lanang juga yang dinaiki. Tapi dasar tadi
Akhirnya ikut juga Fir'aun ini jebur ke laut. Hingga akhirnya kuda yang lain juga ikut. Wong Fir'aunnya ikut, anak buahnya harus ikut. Begitu Musa sampai di sana, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi di bulan Muharram. Yang lebih dahsyat lagi adalah kejadian Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ibu Nabi yang panjang umurnya. Umurnya dalam riwayat ada yang meriwayatkan 1780 tahun. Ada yang meriwayatkan 1300 tahun. Ada yang meriwayatkan 1060 tahun. Ada yang meriwayatkan 950 tahun. Intinya panjang. Tetapi yang paling masyhur adalah umur Nabi Nuh 1300 tahun. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Nuh ketika usianya 1000 kurang 50 tahun itu diperintahkan untuk membuat perahu, Ibu. Perahu besar, yang besarnya Masya Allah, untuk pengikutnya nanti yang setia. Begitu diperintahkan belum langsung dikerjakan. Kenapa? Karena ketika itu masa kemarau, Ibu. Masa kemarau diperintahkan untuk membuat perahu. Buatnya pun bukan di depan rumah, buatnya di atas gunung. Bayangkan jenengan ada perintah seperti itu, lucu apa lucu? Lucu. Bahkan masyarakat umatnya menghina. Yaskhorun, mereka menghina Nabi. Ini Nabi sudah gila. Ini Nabi sudah nggak bener. Ini Nabi nggak perlu diikuti. Kenapa? Karena buat perahu di atas gunung, di atas bukit, kemarau-kemarau. Jangankan orang lain, Ibu, istrinya sendiri itu mengkhianati Nabi Nuh. Kita buat rumah begini, istri sama suami selisih pendapat, ribut apa ribut? Ribut. Mau ke pasar, satunya mau beli TV, satunya mau beli motor, ribut. Itu urusan dunia. Yang satu pengen khitanannya bulan ini, yang satu khitanannya bulan depan, ribut. Iya kan? Yang satu pengen hari ini beli kipas angin, yang suaminya enggak, jangan dulu mah, hari ini kita beli AC misal. Artinya berbeda pendapat itu luar biasa. Ini bayangkan seorang nabi punya istri enggak setia. Seorang nabi punya istri yang mengkhianatinya. Bahkan dalam riwayatnya, dari istri yang ini itu keluar anak namanya Kan'an. Yang Kan'an ini juga tidak percaya kenabian ayahnya, mengkhianati ayahnya. Singkat cerita, Ibu, begitu Nabi Nuh membuat perahu dan sudah selesai, nggak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena banjirnya nggak datang-datang. Nah, semakin ramai masyarakat. Ini sudah gila ini Nabi Nuh ini. Kok tuh lihat tuh, kok aneh buat perahu di atas gunung. Mana mungkin ada air di atas gunung? Mana mungkin air sampai sana? Tuh mana kemaraunya mana? Mana ini kemarau terus, mana banjirnya? Katanya ada banjir, dihina begitu. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ini mana banjirnya kok gak datang-datang. Seorang nabi itu juga gelisah, sama dengan seperti kita manusia. Bener enggak sih perintah ini? Tapi jelas ini perintahmu ya Allah. Kenapa enggak turun-turun hujan? Di tengah berkecamuknya batin Nabi Nuh itu, ibu-ibu, lalu mereka orang-orang yang menjadi umat Nabi Nuh itu nggak sampai di situ saja. Mereka nggak perlu buat jamban, Bu, saking ingin menghina Nabi Nuh. Mereka setiap pagi datang ke atas bukit itu dan buang air besar di situ.
berak di situ setiap hari. Nabi Nuh nggak bisa lagi punya kuasa untuk menghalanginya. Dihalangi satu, besok datang dua. Dihalangi dua, besok datang 10. Sampai penuh oleh tinja manusia perahu yang sebesar itu. Jenengan bayangkan. Nah, ternyata Allah berkehendak lain dan Allah punya tujuan lain. Ada seorang yang buta, ada seorang yang stroke, ada seorang yang punya penyakit gatal. Jadi punya penyakit gatal, punya penyakit stroke, punya penyakit buta, juga ingin menghina Nabi Nuh. Berangkat juga pagi itu dia ke atas gunung. Niatnya sama dengan masyarakat yang lain. Berak di kapalnya Nabi Nuh. Kepleset ibu. Jatuh dia, Bluetooth. Bukan Bluetooth HP, Bluetooth. Bluetooth sama itu campak, wong sini bilang. Berenang dia di kubangan tai. Begitu keluar ibu ada keajaiban. Inilah Allah punya niat yang lain. Keajaibannya apa? Butanya sembuh, gatalnya sembuh, stroke-nya sembuh. Woro-woro dia, hai kaumku, aku sembuh, aku sembuh. Akhirnya orang-orang juga dikasih Allah penyakit gatal. Dan seantero dunia ketika itu datang ke perahunya Nabi Nuh, mengambil itu. Ada yang pakai ember, ada yang pakai gelas secukupnya, sampai dibersihin, yang diminum, yang pokoknya habis obat, bersih kembali seperti sedia kala. Lalu turunlah hujan dan tidak ada lagi ketika itu ibu yang namanya daratan. Jadi bumi itu penuh dengan air. Yang ikut Nabi Nuh berapa bu? Cuman 80 orang. Ada riwayat cuman 6 orang. Artinya nggak sampai 100 lah. Banyak memang riwayat yang meriwayatkannya. Tapi yang masyhur 80 orang saja. Yang semua hewan dinaikkan. Yang sapi dinaikkan sejodoh. Yang kambing dinaikkan sejodoh untuk menyelamatkan dunia itu. Setelah banjir bandang itu selesai, kemudian air ditelan oleh bumi dan sedia kala ada daratan, Nabi Nuh masih sempat hidup 350 tahun lagi dan berkembang lagi manusia. Sampai saat ini belum pernah terjadi lagi banjir yang seperti itu. Saking marahnya Allah. Kenapa marah? Karena dakwahnya Nabi Nuh tidak diterima, bahkan orang menghina Nabi Nuh. Ini sulitnya berdakwah. Jangankan kok orang lain, anaknya sendiri. Ketika semua sudah naik perahu, orang-orang yang beriman naik perahu, seluruh hewan naik perahu, bibit-bibit untuk pohon-pohon naik perahu. Anaknya kelihatan nggak naik perahu, malah berenang di kejauhan. Fi ma'zilin kalau dalam bahasa Al-Quran. Di kejauhan kelihatan anaknya sedang berenang. Qala ya bunayyar kam ma'ana falatakum ma'al kafirin. Hai anakku, naik perahu sini, naik. Jangan bersama orang-orang kafir. Apa jawaban anak yang durhaka ini? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berangkat ke gunung yang tidak mungkin air bersamaku, tidak mungkin air mengejarku. La asimal yaum. Dan kemudian Nabi Nuh merayunya, tidak ada pertolongan hai anakku hari ini kecuali pertolongan Allah. Tapi tetap dasar anak durhaka, dia tenggelam dan mati. Meskipun ketika itu Nabi Nuh juga protes, ya Allah, ini kan janjimu bahwa ini adalah anakku, itu bukan anakmu. Itu amal yang tidak baik, amalun ghairu soleh, amal yang bukan amal yang soleh. Banyak ternyata yang kita bisa ambil dari cerita ini. Satu, bahwa dunia itu pernah tenggelam. Itu karena apa? Keangkuhan manusia. Dunia pernah ditenggelamkan oleh Allah. Terus yang kedua, bahwa berdakwah itu sulit. Mengajak kebaikan itu sulit.
Bayangkan 1000 tahun hanya dapat 80 orang. Ya kalau usia kita ya nggak sampai segitu. Sebentar lagi kita ini mati. Nggak lama lagi. Terus yang paling dahsyat pelajarannya apa? Bahwa anaknya kandung sendiri kalau tidak mengikuti dakwah dianggap oleh Allah bukan anaknya, apalagi orang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan Ibu? Itu terjadi di bulan apa Ibu? Di bulan Muharram. Makanya salah satu keunikan bulan Muharram tidak dipakai untuk mantu, tidak dipakai untuk sunatan bagi orang-orang yang memang mengetahui cerita-cerita ini. Kenapa? Karena banyak duka di bulan Muharram ini. Apalagi duka tentang duka cucu Rasulullah yang bernama Husain dibantai di Karbala sampai ditusuk. Jadi dipenggal Ibu, cucu Rasulullah dipenggal oleh orang yang hafal Quran. Hanya karena rebutan kekuasaan. Dipenggal dan kemudian ditusuk oleh tombak dan kemudian diarak sampai ke Madinah. Ini dinasti yang tidak diinginkan oleh Islam, tetapi memang nantinya juga akan lahir pemimpin yang luar biasa dari situ, namanya Umar bin Abdul Aziz. Kita akan ceritakan hari ini insya Allah. Ada pertanyaan Ibu? Bininya mati, nggak ikut. Bininya nggak ikut, anaknya yang bernama Kanan juga nggak ikut. Tapi anak yang lain ada yang ikut. Anaknya kan banyak. Istrinya juga bukan satu. Zaman dulu itu Nabi itu istrinya 1000. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 Bu. Sampai bayangkan kalau istrinya 1000 kapan pakai celana. Ini bini satu aja nggak kewawo-wawo. 1000 istrinya itu. Jadi kalau sekarang misal Nabi Muhammad istrinya 9 itu, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi dulu kecil itu Ibu. Sedikit. Kenapa Nabi itu seorang raja? Itu aja ribut orang-orang ateis di Amerika itu. Itu loh Bu. Nah, jangan nurun Nabi. Ini satu aja nggak keurus. Satu aja masih petakilan yang sawah. Masih jual bakso. Kalau punya istri 1000 itu udah ada pelayannya. Jadi gini Bu, Sulaiman itu istrinya 1000, setiap istrinya itu punya dayang 17. Bayangkan Bu. Itu. Jadi ada yang khusus ngurusi kukunya. Ada yang khusus ngurusi rambutnya, nyisir rambutnya. Jadi cuman lemah-lemah aja istrinya itu. Ini baru laki-laki nyuruh istrinya kerja, mak jolas. Wong bingung beli beras masih mau nikah lagi. Nah, mak cocok. Tapi kalau duitnya banyak, izinkan Ibu suaminya itu. Ya Bu ya. Kalau Mbah Dua itu udah enggak lagi. Udah expired. Yang lain Ibu tanya. Lanang itu walaupun tua laku kalau duitnya banyak. Mbah Mur itu masih mau itu kalau duit. Apalagi berondong banyak duit. Nah, mau Mbah? Enggak mau lagi. Monggo.